Ya, oke, baik. Ya, oke, baik. Terima kasih sudah menunggu. Mohon maaf ya. Hmm, oke, baik. Ada Mbak Indah dan Mbak Sri. Izinkan saya untuk share screen dulu. Sebentar. Oke. Yang paling awal sekali yang harus kita lakukan untuk menulis sebuah artikel adalah mencari ide. Idenya dari mana? Bisa dari mana saja. Bisa dari kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada suatu hal yang ingin dimengerti dari berbagai kegiatan ekonomi yang sedang terjadi gitu ya. Misal uh, harga BBM naik nih. Gimana sih dampaknya pada kegiatan sehari-hari ibu-ibu belanja di pasar gitu ya? Kebutuhan harga pokok naiknya seberapa besar pengaruhnya antara kenaikan harga BBM dengan harga kebutuhan pokok. Nah, misal seperti itu. Atau kalaupun tidak bisa, boleh cari ide lewat referensi yang ada. Ada beberapa yang mungkin saya perkenalkan di sini. Kenapa tadi saya bilang kalian harus membuat artikel? Karena memang itulah yang biasa kita sebut gitu ya. Kita nyebut ini dengan artikel. Ada yang bilang artikel, ada yang bilang jurnal. Tapi ini adalah dua hal yang berbeda, mana artikel dan mana jurnal. Baik, saya akan memperkenalkan. Ini namanya Google Scholar. Silakan kalian bisa buka di akun Google masing-masing, scholar.google.com seperti ini, ada di pojok layar, scholar.google.com. Jadi setiap akun Google sebenarnya sudah bisa secara otomatis punya juga akun Google Scholar ini atau Google Cendekia ini, bahasa Indonesia yang seperti itu. Apa gunanya, apa fungsinya? Di sini kalau kalian bisa lihat di profil ini adalah semua artikel, semua tulisan yang kita tulis dan kita publikasikan bisa terbaca oleh Google, bisa diketahui oleh Google. Ini akun Google Scholar saya, gitu ya. Saya sudah mempublikasikan di sini ada 16 artikel mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Tahun 2023 saya belum menulis sama sekali, ini jadi PR saya ya. Terakhir saya menulis tahun 2022, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 artikel yang saya terbitkan di tahun 2022. Nah, gitu. Jumlahnya semuanya tadi ada 16 artikel. Oh, dari tahun 2019 ada di sini. Oke. So, kita kembali ke akun Google Cendekia yang awal ya, halaman Google Cendekia yang awal. Di sini kalian sudah pasti familiar dengan bentuk yang seperti ini. Nah, di sini kita bisa mencari apapun yang kita mau. Misal tadi saya memberi contoh adalah dampak kenaikan harga BBM. Dampak kenaikan harga BBM seperti ini. Nah, di sini kita akan menemukan banyak sekali artikel. Oke. Sebagai contoh ini, dampak kenaikan harga bahan bakar minyak BBM terhadap 9 bahan pokok sembako di Kecamatan Tambun Selatan dalam masa pandemi. Nah, ini yang disebut jurnal. Jurnal adalah rumah dari berbagai macam artikel. Kalau kalian pernah lihat majalah, nah majalah itu seperti jurnal dan berita-berita di dalamnya biasa disebut artikel. Sama begini juga dalam bentuk jurnal ya. Jurnalnya adalah jurnal Citizen Virtus ya kan. Ini nomor ISSN-nya, nomor penerbitannya seperti itu ya, ada nomor doi-nya,
Terus di publik isunya adalah ini volume 2, berarti tahun kedua dia terbit. Nomor 2 berarti dari tahun kedua ini adalah terbitan kedua di tahun yang sama, yaitu tahun 2022. Ini artikelnya. Loh, mana Pak artikel-artikel yang lain? Artikel-artikel yang lain bisa kalian lihat di arsip, lalu masuk ke volume 2 nomor 2 2022. Nah, ini artikel-artikelnya. Inilah yang nantinya akan kalian kejar, akan kalian tuju, akan kalian capai. Ya, jadi ini yang nantinya akan kalian buat. Artikel inilah yang akan kalian buat, gitu. Oke, Mbak Sri, nggak apa-apa, silakan. Yang penting mendengarkan ya, jadi tahulah apa yang harus dikerjakan, gitu ya. Oke, terus apa sih isi dari artikel-artikel ini? Secara format setiap jurnal mempunyai kewenangan untuk menentukan bagaimana format penulisannya, tapi secara umum artikel itu terdiri dari pembukaan di mana isinya pendahuluan, di mana isinya adalah latar belakang gitu ya, terus ada kajian teori di mana isinya adalah grand teori, lalu teori-teori yang menurut pendapat para ahli seperti itu, lalu ada metodologi penelitian isinya, lalu setelah metodologi penelitian ada pembahasan, selanjutnya ada kesimpulan dan saran, paling belakang itu biasanya ada daftar pustaka yang wajib seperti itu. Oke. Untuk belajar ini kita pakai salah satu artikel saya aja ya. Jadi mungkin yang ini aja deh, yang paling atas tahun 2020 bulan 10. Ini ada di Jurnal Akuntansi Keuangan Universitas Budi Luhur. Oke, kita download saja PDF-nya. Ya, oke. Di sini judulnya adalah pengaruh profitabilitas, struktur modal, likuiditas, ukuran perusahaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Studi empiris pada perusahaan perbankan bla 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 di Bursa Efek Indonesia. Penulisnya adalah pertama saya, lalu sama Mbak Ajeng Duta Amalia. Gitu. Oke, pertama isinya ada abstrak. Abstrak itu adalah kalau bisa dibilang ringkasan ya dari seluruh isi yang ada di artikel kita, mulai dari pendahuluan yang isinya latar belakang sampai ke kesimpulan dan saran ada di abstrak. Jadi kalau mau baca artikel dalam bentuk singkat silakan baca di abstraknya kayak gitu ya. Oke, kita bahas dari awal. Di awal ada pendahuluan. Untuk nulis abstrak ini karena ini adalah bentuk dari ringkasan, jadi biasanya kalau saya pribadi nulisnya terakhir, dan kayaknya sih semua penulis juga nulisnya terakhir ya. Jadi pertama yang ditulis adalah pendahuluan. Ngerti lah kalau pendahuluan seperti apa, latar belakang. Usahakan latar belakang berisi hal-hal yang terstruktur ya. Untuk struktur latar belakang, tipsnya nanti akan saya share di Telegram, mungkin nanti saya akan share juga di e-learning kita ya, dimana isinya pertama yang pasti ada permasalahannya, isu yang sekiranya menarik untuk diangkat gitu ya. Oke, di sini ada pendahuluan. Oke, di sini kita menjelaskan. Nah, ini ada isu yang menarik di sini, ada fenomena naik turunnya harga saham bla 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 sampai ke kasus-kasus yang ada yang akhirnya menggugah rasa ingin tahu gitu si penulis
seperti itu. Oke. Nah, secara umum seperti itu. Nanti isinya file ini nanti akan saya share aja deh di Telegram kita ya. Lalu selanjutnya ada kajian teori. Kajian teori di sini ada grand teori namanya, teori awal, teori yang menghubungkan seluruh apapun hal yang kita teliti ya. Di sini ada teori keagenan gitu ya. Terus setelah itu ada pengertian-pengertian menurut para ahli. Hal-hal yang penting yang dibahas di sini. Nilai perusahaan, profitabilitas, struktur modal, likuiditas, ukuran perusahaan, kebijakan dividen, sampai ke kerangka teoritis. Kerangka teoritis ini adalah menggambarkan bagaimana variabel-variabel di sini kita cari tahu melalui hipotesis yang akan kita bentuk. Mulai dari profitabilitas, bagaimana pengaruhnya dengan nilai perusahaan, sampai ke kebijakan dividen, bagaimana pengaruhnya ke nilai perusahaan. Seperti itu. Ini akhirnya hipotesis yang kita bentuk seperti ini. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Banyak metode penelitian yang ditawarkan ya. Kalau di sini metode penelitiannya adalah metode penelitian menggunakan regresi linear berganda. Jadi menggunakan software. Kalau bagi yang enggak tertarik untuk menggunakan software gitu ya, untuk melakukan perhitungan statistik lebih lanjut, bisa juga menggunakan deskriptif statistik, hanya mendeskripsikan saja apa yang menjadi data. Misal data kenaikan BBM pada tahun 2005 sampai 2022 gitu ya, fluktuasinya bisa kalian lihat kayak gitu, hanya dideskripsikan saja. Itu pun juga termasuk sebagai metode penelitian deskriptif namanya, hanya mendeskripsikan data yang ada gitu. Lalu selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Ini adalah bagian dari metode penelitian ya. Ditentukan siapa sih yang akan menjadi objek penelitian kita gitu ya. Populasi adalah keseluruhannya dan sampel adalah bagian yang mewakili dari populasi yang ada gitu. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Di sini menggunakan ini menggunakan SPSS. Jadi ini software statistik menggunakan SPSS dengan metode regresi linear berganda. Terus semuanya sampai ke pembahasan. Kesimpulan. Pembahasannya sudah di atas. Oke, sampai ke kesimpulan, lalu ke daftar pustaka. Nah, seperti ini sebenarnya ini yang akan kita bentuk. Nah, yang Mbak lihat di sini adalah versi ringkas dari sebuah skripsi. Jadi ini adalah skripsinya Mbak Ajeng Dwita Amalia yang kami olah lagi. Kebetulan Mbak Ajeng ini adalah mahasiswa saya plus adik saya juga gitu ya. Jadi daripada skripsinya nganggur nggak jadi apa-apa, terus saya coba untuk menerbitkan ini ke dalam jurnal gitu ya, menerbitkan ini ke jurnal, dan akhirnya jadilah seperti ini versi ringkasnya. Jadi kalau adik-adik teman-teman mahasiswa semua bisa membuat artikel seperti ini, berarti sebenarnya kalau diberikan waktu lebih lanjut, waktu lebih lama, harusnya juga mampu untuk menulis tugas akhir, skripsi, tesis seperti itu. Nah, inilah yang nantinya akan kalian kejar, akan kalian buat. Bingung bentuknya seperti apa? Silahkan buka Google-nya, buka Google Scholar seperti yang saya bilang tadi. Sebenarnya banyak metode yang lain, tapi Google Cendekia atau Google Scholar ini adalah yang paling mudah kalau saya bilang. Siapa sih yang nggak megang Google gitu kan ya? HP-nya kebanyakan Android, kalaupun Apple juga pasti punya akun Google kan. Nah, pakailah Google Cendekia ini gitu. Ini yang paling mudah. Gak usah buka jauh-jauh, di bawah aja sudah ada rekomendasi. Minimal kalian tahu bentuknya seperti apa. Silahkan dipikirkan ingin membentuk penelitiannya seperti apa, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Itulah kenapa saya mencoba untuk membentuk grup Telegram, meskipun gak begitu rame ya, hanya sepertiga dari kelas, tapi setidaknya saya sudah berusaha. Gitu ceritanya.
Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau Mbak Sri lagi di jalan, mungkin Mbak Indah monggo kalau ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan Mbak Indah? Sejauh ini saya belum ada pertanyaan yang signifikan, Pak. Cuman mungkin nanti setelah saya melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil dan pembahasan, mungkin saya akan menemukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan karya ilmiah yang saya buat. Oke, sudah dapat ide belum? Kemarin ngumpulin judul ya, pertama tuh ngumpulin judulnya apa ya? Ya, untuk idenya kebetulan saya sudah ada. Di sini saya mengambil judul analisis penilaian kinerja keuangan daerah Kabupaten Jembrana. Jadi saya mengambil judul ini karena kebetulan saya juga bekerja pada pemerintahan Kabupaten Jembrana. Jadi saya memiliki ide untuk melakukan penelitian terhadap keuangan daerah kabupaten saya sendiri karena kebetulan setahu saya APBD yang dimiliki oleh Kabupaten Jembrana itu sangat dimanfaatkan secara maksimal dan mendapatkan prestasi seperti WTP seperti itu dalam 8 kali berturut-turut. Padahal jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Bali, Jembrana ini memiliki APBD yang sangat kecil, tergolong minim. Tapi Kabupaten Jembrana sudah dapat memanfaatkannya secara maksimal. Bahkan Kabupaten Jembrana juga sering dikunjungi oleh kabupaten lain untuk mendapatkan studi banding terkait pemanfaatan atau penggunaan anggaran yang sudah dilaksanakan secara maksimal ini, Pak. Oke. Bagus banget sih idenya, Mbak Indah. Jadi ya itulah yang tadi saya bilang, kalau nggak mencari lewat referensi-referensi yang ada gitu ya, ya yang paling bagus penelitian adalah diangkat dari apa yang ada di sekitar peneliti gitu ya. Jadi idenya sudah bagus sekali, Mbak Indah. Dicari aja referensi-referensi yang bisa mendukung apa yang ada di idenya Mbak Indah. Contoh ya, saya buka lagi Google Cendekia saya sebentar. Oke. Oke, kita sebut ini, jangan bilang ini nyontek ya, tapi amati tiru modifikasi. Itu udah jelas ATM gitu, amati tiru modifikasi. Oke, berarti yang dicari adalah analisis analisis laporan keuangan pemerintah daerah gitu ya. Ya. Kita tinggal cari aja analisis keuangan daerah. Oh, udah ada nih di sini nih. Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas terhadap kinerja keuangan. Kayaknya kalau ada kata pengaruh sama terhadap, ini akan menggunakan seperti yang saya tampilkan tadi, ada menggunakan metode statistik lebih lanjut gitu ya. Tapi kalau yang disampaikan oleh Mbak Indah tadi, sepertinya yang ini nih, analisis kinerja keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, ini mirip nih, beda daerahnya gitu. Mbak Ida sudah tahu harus nyari datanya di mana? Laporan keuangan daerahnya bisa didapat dari mana? Saya nyari
rencana nyari datanya itu dari BPKAD, Pak. Bisa dari BPKAD atau dari Badan Pusat Statistik ya, BPS kan juga bisa ada juga di situ atau biasanya situsnya Pemda juga ada. Ya monggo dicari deh mana yang sekiranya paling mudah dan bisa ditemukan gitu ya. Nah, ini seperti ini. Ini analisis kinerja keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Oke, kita lihat PDF-nya sebagai bentuk pembelajaran deh. Semoga nggak sulit di-download. Kadang artikel ini server di sananya menggunakan server yang kurang begitu powerful, jadi agak susah. Atau memang koneksi saya yang agak berat. Oke, kita tunggu bentar ya. Sepertinya koneksi saya yang agak kurang bagus. Nah, oke, saya malah menemukan yang jauh lebih mudah untuk dibuka, nggak apa-apa. Oke, di sini ada analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Mataram. Oke, mirip-mirip ya. Jadi di sini analisis menggunakan rasio keuangan. Harusnya kalau rasio keuangan eh apa teman-teman mahasiswa semua udah belajar lah ya. Ada apa? Ada profitabilitas, likuiditas, nah seperti itu. Tapi kalau seandainya menggunakan laporan keuangan pemerintah agak berbeda memang indikator untuk menilai apakah ini baik atau buruk. Oke. Nah, di sini ada indikator-indikatornya nih. Jadi ada rasio efektivitas, ada rasio efisiensi, ada rasio kemandirian keuangan daerah, ada rasio aktivitas, ada dua ya. Oh enggak deh, efektivitas sama aktivitas, sama ada rasio pertumbuhan. Nah, dari 5 ini dihitung, diukur dan juga ada indikatornya, nilainya berapa, bisa dikatakan sangat kurang, kurang, sedang, cukup, baik dan sangat baik gitu Mbak Indah. Ini bisa jadi ini nih bisa jadi referensi Mbak Indah karena mirip sekali itunya apa idenya Mbak Indah dengan apa yang ada di layar kita sekarang ini gitu. Jadi silakan di-download nih Mbak Indah nih. Dijadikan seperti ini aja nih udah bagus nih. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Mbak Sri mungkin kalau sudah selesai perjalanannya atau sambil di jalan mau nanya sesuatu? Oke, kalau nggak apa-apa, kalau nggak ada yang mau ditanya, ini hanya perkenalan saja. Begini loh, ini loh yang sedang kita upayakan untuk kita buat sebagai bentuk tanggung jawab perkuliahan kita ya, eh, karya ilmiah. Mohon maaf saya melakukan apa Google Meet ini di periode yang mungkin agak terlambat karena saya baru mendapatkan kelas ini juga 2 hari yang lalu, tapi setidaknya ayo kita upayakan, kita kejar supaya sama-sama bisa lari bareng gitu ya. Kalian bisa menyelesaikan tugas kalian sebagai mahasiswa, saya juga bisa menyelesaikan tanggung jawab saya sebagai dosen gitu. Ya sudah, kalau demikian Mbak Indah, Mbak Sri, terima kasih sudah bergabung. Tanpa adanya Mbak Indah dan Mbak Sri, saya jadi ngomong sendiri gitu kan ya, nggak asik. Lebih asik kayak gini, kita ngobrol sedikit, semoga bermakna dan membuka wawasan buat kita semua deh, gitu. Silakan sekali lagi kalau ada yang mau ditanya, Mbak Indah, Mbak Sri.
Oke, ya sudah kalau nggak ada yang mau ditanya, saya rasa cukup sampai di sini. Saya izin kepada Mbak Indah dan Mbak Sri juga, ini sudah saya rekam dan saya akan upload ini ke YouTube, juga saya lampirkan di e-learning sebagai bentuk laporan, gitu ya, laporan atas tanggung jawab kita semua, dan juga sebagai bentuk dokumentasi jika teman-teman lain yang tidak bergabung di hari ini bisa lihat rekamannya nanti lewat YouTube. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Indah sama Mbak Sri ya sudah bergabung. Insya Allah kita Ya, terima kasih Bapak. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di lain waktu. Kita tinggal janjian aja ya kapan kita ketemu lagi. Semoga sehat-sehat selalu buat kita semua. Terima kasih sekali lagi Mbak Indah, Mbak Sri. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Bapak. Selamat malam, terima kasih.